ke sini. Ayo, cepat. Pasita, sini cepat. Pasita, cepat. Ibtahiyah wassalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, Wow, Masya Nina, Allah. sayang. Siapa yang udah makan? Oh. Belum, wah. Ayo. Ini namanya, siapa Ya. Ustaz namanya? Masita. Ini? Ah, Mau nggak sayang? Nih, yuk sini. ya, sini. makasih banyak. Ustaz, aduh, repot-repot sekali bawa ini. Ya Allah, Ustaz. Ya Allah, Ana ngelihat Ustaz tadi bahagia banget. Ketemu anak-anak. Jarang Iya. ketemu Ustaz kayak begini, jarang ya. Dan sebenarnya kalau berbicara tentang kebersamaan bersama anak adalah masa depan kita. Anak itu adalah cerminan dari orang tua. Anak itu menggambarkan pribadi kita di masa yang akan datang. Jadi sebenarnya anak itu yuladu alal fitrah. Allah datangkan anak itu dalam keadaan fitrah. Tinggal bagaimana orang tua menjadikan anak itu baik buruknya. Tergantung bagaimana orang tua mempersiapkan masa depan anaknya. Mohon maaf, kebersamaan sama anak itu sangat berharga. Karena kebersamaan bersama anak itu ada masa, ada waktu terbatas untuk bersama dengan keluarga itu. Karena di saat mereka minta kita punya waktu dan ingin bersama dengan dia, ada masa nanti tidak ada lagi. Ya, kita tanya Kadang-kadang anak-anak Ustadz ya. Kita Ya. mau nanya nih, pemirsa kita tanya nih. Mas Cito kangen gak sama Abi? Kangen gak? Kangen gak sama Abi? Kangen. Ayo cium Abi, sayang Abi. Ya Ustadz, Masya Allah berjuang di ibu kota. Ketemu anak cuma seminggu sekali. Gimana Ustadz ngobatin rindu kangen? Saya selalu update dengan perkembangan anak, baik itu masalah sekolah, keseharian, kesehatan. Mohon maaf di saat anak masih ibaratnya, saya selalu persiapkan ada foto mereka yang terbaru yang selalu saya lihat. Masya Allah. Iya. Sini dekat Abah, sini dekat Ustaz sini. Sini dekat Ustaz kasih. Sini nak, sini nak, sini nak. Ya dekat Abah sini. Ya. Ya Ustaz, ini uminya mana Ustaz? Kok nggak ada Ustaz? Alhamdulillah uminya lagi dikasih kemuliaan derajat, lagi diangkat derajatnya oleh Allah lewat ujian sakit. Ya. Uminya sakit, Tat. Ya Allah, sakit apa Ustaz? Alhamdulillah sakit yang luar biasa. Siapa yang sakit dalam perut itu, Allah kasih kemuliaan tersendiri. Ya. Jadi anak sekarang sehari-hari siapa yang urus, siapa yang rawat Ustaz? Kebetulan ada keluarga dari istri saya yang alhamdulillah bergantian untuk mengasuh mereka. Apa doa Ustaz sekarang buat istri yang ada di rumah sakit sekarang Ustaz? Apa yang Ustaz pengen sampaikan buat istri tercinta yang merawat anak Ustaz di Jakarta? Anak luar biasa Ustaz, aktif saya- nih, anak Ustaz, Ustaz saya Maulana sama aktif sini. banget nih. Pasti capek banget dia ngurusin anak-anak, pasti letih banget Ustaz. Sedih banget. Luar biasa perjuangan istri Ustaz. Luar biasa, anak masih kecil-kecil Ustaz. Ya. Sampai sekarang terbaring di rumah sakit. Apa nih Ustaz? Apa yang mau disampaikan nih istri nonton di rumah sakit? Buat istriku di rumah, apalagi sekarang lagi terbaring ke rumah sakit. Yuk anak-anakku kita doakan Umi. Doakan mama ya. Doakan mama Pemirsa, sini. kita ikut doain ya istri Ustaz Maulana yang terbaring sakit berat di rumah sakit. Coba, nah siapa yang mau doain Umi yuk, biar Umi sehat yuk. Biar Umi sehat yuk, kita doain yuk. Kita doakan buat Umi. Yuk, ya, 1, 2, 3 anak soleha mana? Semua waktu dengar Umi sakit pertama kali dibawa ke rumah sakit langsung orang menangis. Yuk kita berdoa. Umi biar sehat ya nak ya. Kangen gak mau Umi? Panjangkan umur Umi. Amin. Sehatkan Umiku. Amin. Ya Allah. Amin. Coba Laura doakan dulu. Amin. Amin. Abah coba Amin. bertambahkan derajat Amin ya Allah. balaya. Ayo coba kita lihat. Oh iya, Ada Umi, mama lagi doain, nonton di nak. rumah. Doain Umi lagi nonton tuh, Umi lagi nonton nak. Sehat ya. Kalau begitu supaya ada kelegaan kita langsung besuk Umi ya. Iya.
Kita udah bisa. Yuk, tunggu. Apa yang mau nengok Umi? Yuk, kita nengokin Umi yuk. Masya Allah ya, hari ini kita sempatkan waktu kita untuk mengunjungi Umi Naura, istrinya Pak Ustadz Maulana. Iya maaf ya, Dari tadi Ustadz, Ustadz, ya. acara Dinar. dinner itu saya cuma bersama dengan anak-anak, diwakili anak saya karena kebetulan Umi Naura lagi kurang sehat. Iya. Insya Allah Umi Naura akan disehatkan. Amin ya Allah, amin. Dan saat ini Bunda lagi disayang sama Allah. Iya. Makanya Allah kasih sakit. Biar Bunda ingat sama Allah, Bunda curhat sama Allah, Bunda. Ya kayak Nabi Yakub alaihissalam ketika dia kehilangan Nabi Yusuf alaihissalam, dia kehilangan matanya, kemudian dia mengatakan inna ma'asku bathi wa huzni ila Allah. Saya hanya mencurhatkan keluhan saya kepada Allah. Ketika dia ngomong begitu, matanya bisa ngelihat lagi, Nabi Yusuf kembali lagi. Jadi Bunda curhat lagi sama Allah, lebih dekat lagi sama Allah, mudah-mudahan Allah kasih kesembuhan. Apalagi ada doa daripada Rasulullah SAW, Iya. Allahumma antas syafi la shifa illa shifa'uk, shifa'an la yughadiru saqama. Ya Allah, Engkau lah yang maha menyembuhkan dan Engkau lah yang mengangkat penyakit-penyakit yang tidak akan pernah kembali lagi. Amin. Kalau dalam Al-Quran, requestnya Ustadz juga ayat favorit kita, insya Allah ayat favoritnya juga Umi Naura. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Dan juga Ustaz ya, doa daripada Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub nggak minta disembuhin penyakit ini, karena memang kesembuhan itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Nabi Ayub 18 tahun dikasih penyakit Allah Azza wa Jalla, penyakit kulit sampai seluruh orang meninggalkan dia. Anak-anaknya semuanya meninggal dunia, hartanya habis dalam hitungan detik. Nabi Ayub alaihissalam hanya berdoa, wa anni massani yadurru wa anta arhamur rahim. Ya Allah, saya memang sakit. Ya Allah, memang saya Engkau beri penderitaan, tapi saya yakin Engkau lah Maha Penyayang. Masya Allah. Sayang Engkau lebih sayang daripada ibu kandung sendiri. Masya Allah. Jadi Allah sayang sama kita, makanya Allah kasih penyakit. Seandainya mungkin kita nggak dikasih sakit, kita sehat itu justru membuat kita sombong, Benar. membuat kita jauh dari Allah. Menikahnya tanggal 8 bulan 8 2008 jam 8. Iya. Jadi target anak saya 8. Allah Anak saya Akbar. baru 4. Tadi kata kakak-kakaknya, Umi lagi di rumah sakit mau melahirkan lagi. Wah, kenapa lagi sebenarnya? Itu Nora yang bilang. Mama, mana mama? Mama lagi di rumah sakit mau melahirkan. Tapi dia buat pemirsa yang ada di rumah. Tadi Ustadz Maulana nggak ikut kita, ternyata dia mampir ada beli sesuatu buat Umi katanya. Apa sih? Jangan dibilang. Apa sih? Penasaran nih, Zat? Penasaran. Apaan sih? Ini dia. I'll be with you, I'll stay by your side, honest and true to the end of my time. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Senang banget hari ini kita udah masuk di hari ke-25 Ramadan. Nanti malam genap. Masya Tapi bukan Allah. berarti malam genap terus habis itu alasan tarawehnya bolong, tahajudnya bolong nggak boleh. Ganjil doang, curang Jangan. nih. Kita nggak pernah tahu ya, Bener. wallahu alam. Rahasianya Allah itu kita Nah. nggak pernah tahu. Pokoknya adanya intinya adalah 10 hari terakhir. Pol-polin, karena Rasul aja nggak pernah absen. Masa kita? Absen. Aduh, Karena kan? banyak alasan ini Masya Allah nih. Ya namanya Ramadan ini pas banget untuk mengenal nabi-nabi nih Cak. Betul, berbicara tadi tentang Rasul. Bener. Kalau kita mengenal Rasul, mengenal para nabi, dengan siroh-sirohnya, kisah-kisahnya, insya Allah kita jadi bisa lebih, apa ya Kak, dalam menjalani suatu ibadah itu lebih, Masya Allah. oh lebih berasa gitu. Masya Allah. Jadi kalau misalnya kita baca Al-Quran, ya kita coba baca sirah, itu banyak banget nama nabi-nabi ya. Tapi yang terkenal itu ada 25 nabi nih. Ada 25 nabi. Bener ya? Itu pun 25 nabinya belum tentu kita hafal Kak. Nah, Masya Allah. Yang terkenal kan Nabi Muhammad udah pasti, Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, ya Nabi Yunus, Nabi Nuh. Daripada nanya aku gimana kalau kita mau nanya sama jamaah?
penasaran pastinya nih kayak gimana nih. Selain 25 nabi yang udah kita tahu, ada yang tahu lagi gak kira-kira nabi-nabi lain? Berapa nabi siapa? Udah pernah dengar nabi-nabi yang lain selain dari 25 nabi belum? Nabi siapa Bu? Nabi Idris, Itu nggak Nabi Nuh. masuk di Oke. 25. Tidak Nabi masuk, Musa yang nggak tidak masuk. Rasul. Yang nggak masuk. Ini bikin penasaran aja deh pokoknya deh. Semua Itu pasti pengen mereka. tahu nih hari ini nih. Nanti kita kasih kesempatan nanti ya. Nih hari nanti kita kasih kesempatan. Hari ini kita akan bahas tentang tema yang luar biasa. Temanya adalah nabi-nabi yang jarang dikenal. Apa Bu? Nabi-nabi yang jarang dikenal. Nah ini momen yang pas banget nih buat belajar, terutama buat millennials yang ada di rumah untuk belajar mengenai para nabi nih Kak. Benar banget, dan biar kita makin paham nih. Sebelum kita masuk pembahasan nabi siapa saja yang memiliki cerita luar biasa selain 25 nabi yang kita kenal nih. Dan apa sih perbedaan dari nabi dan rasul nih Cak nih? Kadang-kadang Iya. orang suka salah tangkep nih ya. Kitanya juga jangan sok tahu, mendingan Nah. langsung kita tanya sama guru kita yuk Karena Kak. kita mikirnya kayak kok sama-sama aja, ternyata beda. Yuk kita minta penjelasan yang pertama dari guru kita. Ustadz Maulana. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Wih semangat bener. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Hari ini adalah hari yang mulia di 10 akhir Ramadan. Kalau di bulan Rajab awalnya 1 sampai 10. Kalau di bulan Sya'ban pertengahannya 11 sampai 20. Dan kalau bulan Ramadan adalah akhirnya 21 sampai 30 Ramadan. Semoga kita mendapatkan kemuliaan sebagaimana Allah memilih dan memberikan kemuliaan kepada para nabi dan rasulnya. Kalau rasul sudah jelas nabi, tapi kalau nabi belum tentu rasul. Karena ada perbedaannya. Mohon izin, dari 124 ribu nabi dan ada 313 rasul, maka yang paling terkenal mungkin yang kita senantiasa hafal adalah 25 nabi dan rasul. Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Suhaib, Musa, Zulkifli, Yahya, Isa, Nabi Muhammad. Itu 25 nabi dan rasul. Semoga kita bisa mendapatkan kemuliaan sebagaimana Allah memberikan kemuliaan para nabi-nabinya. Apa perbedaannya nabi dan rasul? Yang paling menonjol ada 3 perbedaan nabi dan rasul. Kalau seorang nabi menerima wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri. Kita mulai dari nabi dulu. Untuk dirinya sendiri. Dan para nabi bertugas untuk melanjutkan atau menguatkan syariat para nabi sebelumnya. Jadi untuk melanjutkan. Sementara yang ketiga, nabi diutus kepada kaum yang sudah beriman. Yang sudah beriman yang didatangkan. Tapi kalau rasul, ini beda. Kalau rasul adalah nabi, seorang nabi yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan segenap umat manusia. Jamaah. Dan diutus dengan membawa syariat yang baru. Kalau rasul. Jadi syariat yang sudah selesai, sudah. Maka datanglah nabi dan rasul berikutnya. Maka yang lalu sudah kita memulai dari yang awal lagi. Setelah Nabi Isa selesai, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perbedaan yang ketiganya, kalau rasul adalah diutus kepada kaum yang belum beriman. Maka berat rasanya. Mungkin kalau kita ambil gambaran supaya lebih cepat dipahami, pernah lihat ustadz? Pernah lihat ustadz? Ustadz kadang-kadang pergi ceramah. Tapi tidak ada umatnya, tidak ada pengajiannya. Tapi ada kayak Habib Maki, ada majelisnya. Habib Muhammad, ada majelisnya. Kalau Sasa, ada majelisnya. Majelis keliling dia. Jadi nabi kayak nabi Ustaz Sam. Kalau Habib Maki kayak rasul, sudah ada majelisnya. Jadi harusnya ada majelis, ada pesantren, ada tempat, ada wadah, ada umat, ada yang kita bina. Seperti almarhum Allah yarham, guru kita Kiai Haji Sas Arifin Ilham. Yang luar biasa memberikan pembelajaran yang besar. Yang buat kita alhamdulillah begitu banyak umat yang mencintainya. Nah sekiranya kita semua, ini mohon maaf. Tapi ingat, kalau
umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam semua dikasih tugas untuk berdakwah. Minimal berdakwah buat keluarga, terlebih khusus lagi untuk diri sendiri. Ini Masya Allah. Jadi, Untuk itu menjadi jadi orang kalau pilihan. kalau Nabi belum tentu Rasul. Belum. Tapi Kalau kalau Rasul udah pasti tentu Nabi. Dan kita sebagai umat Nabi Muhammad Mas Sallallahu Alaihi Wasallam, Wasallam, kita punya tugas buat berdakwah walaupun hanya satu ayat. Posting di Instagram Ya. di bulan Ramadan Baligu waktu yang anni tepat walau nih. ayat. Masya Sampaikanlah Allah. walaupun satu ayat. Masya Allah. Makasih banyak Ustaz. Jazakallah Awas khair. kesandung. Ya, Masya Allah. Tepuk tangan dong buat Ustaz Maulana. Masya Allah luar biasa. Nih Ca, Ya. kita mau kasih kesempatan nih Ca nih. Mungkin jamaah yang ada di studio ada yang hafal. Nah, coba angkat tangan dong kira-kira. Ayo Bu, yang ada tahu yang hafal. nggak? Angkat 25 tangan. Rasul ya, Hafal. 25 Nabi. Siapa? Angkat Bener, tangan. Angkat tangan. 25 Bener. Nabi. Ibu, boleh nggak sini Ayo, Bu? hadiah. Sini, Sini. sini Ca, yang ini Ca, Mana, yang ini yang Ca. mana? Yang ini nih Ca. Ini kalau Yang mana? hadiahnya apa? Hadiahnya masuk TV. Ya Sini, maju ke depan. Allah, ya udah, Sini ya Bu, udah. ayo Bu, maju ke depan Bu, sini Bu. Udah, coba, sini. Wah, Yuk, ini Ibu nih. namanya siapa, dari mana Bu? Ibu Dari? Neneng, namanya itu doang. Nggak ada Dari- tambah-tambahamnya. Namanya dari mana Bu? Dari Kalibata. Kalibata, deket ya. Oke, Kalibata coba berarti kuburan dong. sebut. Kuburan Iya, pahlawan. ayo, coba ayo kita Sebutkan mulai. Bu, 25 nama Nabi dan Rasul Bu, silakan. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Yahya, Isa, Muhammadin. Terbalik. Nggak apa-apa, yang penting ngafal. Tar dulu nih, jangan biasa urutan. Ulang sekali lagi. Coba dihitungin lagi, Ca. Ayo. 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Yahya, Isa, Yahya, Isa, Ilyasa, Yakub, Yusuf, Ayub, Sulaiman, Shu'aib. Udah. Belum nih, 15, Baru berapa? 15 nih. Baru berapa tuh? 14 tadi, Baru baru 14. 14. Yang ke-15. Yakub, Yusuf. Siapa lagi? Bu. Habis waktunya. Ibu hanya mendapatkan Terima poin kasih banyak, 15. Bu. Tepuk tangan lu dong. Tapi Masya Allah. lumayan kan? Tapi lumayan. Iya, belum tentu semuanya bisa juga Siapa main yang di bisa rumah. hafal 25 saya kasih cincin saya. Ayo. Hafal nggak Ibu? Hafal nggak? Ayo Bu, Ada sini. yang hafal, 25. Ayo, cepetan Ada yang Bu. hafal? Tapi Cepetan. harus benar. Cepetan Bu, cepetan. Harus ayo, benar. Saya coba Cepetan, sini. cepetan, ada nggak Bu? Ya. Ayo, Nggak boleh membawa siapa cara. yang hafal? Coba saya lihat. kasih cincin saya. Waduh, gede banget ini, emas lagi Bu, Aduh. lumayan nih Bu. Aduh, Coba. mungkin Bukan jamaah emas yang itu, ada di laki-laki rumah. nggak boleh pakai emas. Mas Karjo Oh ini iya, Mas nih Karjo. laki-laki nggak boleh pakai emas, saya lupa. Iya, maaf. terus coba. Ayo, Ada siapa Ustadz yang bisa? Sam, Ustadz Sam menunjuk tuh. Tapi Ustadz Sam mau harus jawab. diurut. Ustadz jawab, Ustadz Sam Ayo. mau jawab. Dapat hadiah. Kan boleh siapa aja. Siapa aja? Ustadz Siapa Sam. aja? Oh, Ustadz Sam malu dia malu. Oh, Ntar Kak malu Fadli. se-Indonesia kalau nggak hafal. Saya hafal. Coba. Adam, Ah. Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Suhaib, Musa, Harun, Zulkifli, Yahya, Isa, Nabi Muhammad SAW. Yunus, Baru lah. Zakaria, Yahya. Ini Zakaria baru 23. Coba ulang. Kurang 2. Kurang. Jadi. Kurang. Nggak jadi dapat Kurang. cincin. Kurang. Nggak jadi dapat cincin. Kurang. Cincinnya buat saya. Kurang. Adam, Cincinnya buat Idris, saya. Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, 10. Yusuf, Ayub, Suhaib, Musa, Harun, 15. Zulkifli, Zulkifli, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Nabi Muhammad. Kurang. 23. Nggak jadi dapat cincin. Kurang. Cincin dikasih panitia. Curang. Udah ntar. Buat PR. Abis durasi. Buat PR. banget ya. Ada yang ketinggalan. Ayo, sambil 2 dihafal siapa ini. ya? Ada yang kurang. Ada yang kurang. Ada yang kurang. Ada yang Nabi kurang. Ibrahim. Nabi Ibrahim Udah, belum udah. masuk. Belum. Ada dua, Sulaiman dan Nabi Daud. Betul, Masya Allah. Baru boleh dapat tabarakallah. cincin. Emang punya dia cincinnya. Sama. Yeay. Kita lanjut lagi nih ya. Betul. Nih mungkin nih masih ada anggapan kalau Nabi itu selalu ada penggantinya. Misalkan Nabi ini meninggal ya, terus ada Nabi lagi baru dilahirkan. Nah dan begitu juga seterusnya nih. Betul. Dan pertanyaannya Kak Fadli adalah, Ah. apakah benar Nabi dan Rasul itu berdakwah dalam satu kurun waktu yang sama? Kita langsung nanya sama Habib aja yuk. Benar. Apakah bergantian? Langsung aja gurunya Habib Muhammad. Mohon izin Silakan, waktu silakan Habib. Bib. Tepuk tangan dong buat Habib Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala abdihil mustafal amin. Sayyidina Muhammadin nurillahil mubin al-hadi ila siratihil mustaqim dhil khuluqil azim wa nahjil gawim.
Allahumma salli wa sallim wa barik alihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih amma ba'd. Alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pertemuan pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini. Kalau dikatakan Ma'ruf Al-Karhi alaihi rahmatullah, beliau mengatakan inda dzikrihim nuzulur rahmah. Kita menyebutkan ulama-ulama, orang-orang soleh, itu menimbulkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi pagi ini kita menyebutkan nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, khususnya baginda Nabi besar Muhammad. Masya Allah, rahmatnya turun banyak sekali, khususnya di bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kalau dikatakan apakah dakwanya para nabi dan rasul berbeda zaman atau terkadang dengan satu zaman atau satu masa? Memang berbeda. Terkadang ada yang satu zaman, terkadang ada yang beda zaman. Seperti Nabi Adam, satu zaman dengan anaknya. Nabi Sis, satu zaman. Nabi Musa berdakwah, dibantu dakwanya oleh Nabi Harun. Ya, Nabi Khidir, dan akan tetapi Nabi Khidir ini khilaf antara ulama. Ada yang mengatakan Nabi Khidir itu seorang nabi, ada yang mengatakan beliau adalah seorang yang saleh, wakil dari Allah Subhanahu wa taala, jalla jalaluhu wa ta'ala azamatu. Karena tidak mungkin satu perbedaan seperti tadi kita bahas di luar tadi, nabi itu ada 124.000 nabi. 124.000 nabi. Tadi Ustadz Maulana mengatakan kalau Rasul ada 313 Rasul. Wa fir riwayat 315 Rasul. Dan dibagi lagi semuanya menjadi 25 nabi. Dari 25 nabi dibagi lagi menjadi ulul azmi 5 Rasul dan nabi. Ini kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Mereka terkadang saling bantu dakwah. Jadi terkadang tidak zamannya tidak berbeda. Contohnya Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf bin Nabi Yakub bin Nabi Ishak. Jadi kurun, anaknya Nabi, orang tuanya Nabi, kakeknya Nabi. Itu satu kurun, satu zaman. Makanya Bu. Ibu kenal Nabi Yusuf? Bu. Dalam kitab Rahikul Makhtum, Nabi Yusuf itu, gantengnya Nabi Yusuf itu separuh laki-laki dunia dikumpulin jadinya Nabi Yusuf. Kok wow, alif dulu. Kok wow. Alif bata nanti baru wow. Ya. Bolak-balik nabinya. Jadi Belum selesai sebenarnya. Belum selesai. Waktunya emang mepet-mepet nih Bib, nih Masya Allah. Kayaknya enggak. Jadi tapi intinya adalah bicara masalah tentang Nabi dan Rasul ini ada yang hidup dalam satu zaman. Ada yang hidup dalam satu zaman, ada yang berbeda. Seperti Nabi Isa, Nabi Muhammad kan cukup jauh. Jarak. Nabi Musa, Nabi Harun barengan, saling bantu. Cukup kontroversial juga ya Bib ya, kalau cukup jauh jaraknya Masya Allah. Bib, jazakallah khair Bib. Ya walaupun baru sedikit ilmunya, nanti kita korek lagi ilmunya. Udah selesai. Ntar lanjut lagi Bib, Masya Allah. Jazakallah khair, makasih banyak ya Bib. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. 2815 hari ini. Oh Masya Allah. Jamaah. Yeay. Masih pengen belajar lagi nggak? Lanjut dong. Oke, kalau gitu berbicara tentang Nabi dan Rasul nih, jumlah hidupnya itu kan bahkan ada yang dalam satu zaman. Tadi seperti apa yang dikatakan oleh guru Betul, kita dari Habib kakeknya, Muhammad. anaknya, sampai cucunya bahkan ada. Benar, nah tapi gitu. pertanyaannya apakah semua Nabi dan Rasul ini yang telah dipilih Allah ini pernah bahkan hidup dalam satu waktu didatangi bahkan diperintahkan oleh malaikat Jibril dalam menerima wahyu. Nah pertanyaannya, sekarang ini kan udah gak ada Nabi dan gak ada Rasul. Nah tugasnya malaikat Jibril ini ngapain nih? Iya katanya kan malaikat Jibril turunnya hanya pada malam Lailatul Qadar aja juga tuh kan. Kita gak tahu nih, kita tanya aja nih. Deh, bener guru gak kita sih? yang berikutnya, Betul. Ustadz Abi Maki. Abi punten waktunya, tepuk tangan dong buat Silakan, Abi. Bi. Silakan Abi.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanallah, ternyata Nabi yang hidup di muka bumi ini ataupun Rasul yang ada di muka bumi ini disampaikan wahyunya dari Allah melalui Jibril alaihissalam. Kalimat wahyu itu luar biasa. Jadi wahyu itu adalah kalau bahasanya bisikan dengan cepat dan berlalu. Kalimat bahasanya. Jadi kalau kita berbisik dengan perlahan, tidak ada orang lain mendengar sambil berlalu, itu namanya wahyu. Karena Jibril datang tidak lama-lama memberikan wahyu, cepat pergi. Memberikan wahyu, cepat pergi. Dan Nabi Rasul didatangi oleh malaikat Jibril dan diberikan wahyu. Pertanyaan yang sangat luar biasa. Apakah sekarang Nabi tidak ada, lalu Rasul tidak ada, terus Jibril apa yang dilakukan? Apakah dia nganggur aja? Iya, libur gitu. Apa yang dilakukan oleh Jibril? Karena Nabi tidak ada. Ternyata, Masya Allah, Jibril yang sampai hari ini, apa tugasnya? Ternyata menunggu di antara umat Muhammad yang sholawat dibawa malaikat Jibril sampaikan pada Rasulullah. Subhanallah. Tugasnya luar biasa. Jibril ini tiap hari hanya menunggu siapa di antara kalian yang sholawat, siapa di antara kalian yang sholawat, siapa. Lalu dibawa oleh Jibril, ya Rasul ini umatmu sholawat, ya Rasul ini umatmu sholawat. Padahal kalau sekarang ini kalau dilihat lebih sibuk daripada zaman-zaman dahulu. Kenapa? Berapa juta, berapa miliar orang-orang yang bersolawat. Dan seandainya kita bersolawat terus Jibril akan membawanya dan menyampaikannya. Masya Allah. Ini Jibril yang dilakukan. Yang kedua, apa yang dilakukan Jibril? Menunggu dari Allah Subhanahu wa taala. Idza ahabballahu al-'abdu nadahu Jibril. Apabila Allah jatuh cinta kepada seseorang, lalu Allah panggil Jibril, "Ya Jibril, kemari. Ada apa ya Rabb?" Allah kata, "Ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbuh." Hai Jibril, sesungguhnya aku mencintai dia kepada hambanya. Kenapa? Maka karena aku cinta dia, engkau mencintainya pun harus. Karena apa? Karena aku mencintai dia. Jadi kalau bahasanya tempat curhatnya Allah kepada Jibril jika Allah jatuh cinta kepada seorang hamba. Subhanallah. Di malam-malam seperti Lailatul Qadar ini, Allah manggil Jibril berulang-ulang. Aku cinta fulan, aku cinta fulan, aku cinta fulan. Masya Allah, luar biasa. Dan ini adalah satu hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Jibril. Mendengar siapa yang dicintai oleh Allah. Lalu Jibril turun ke langit. Lalu mengatakan, hai ahli sama. Wahai para malaikat yang di langit. Sesungguhnya Allah mencintai fulan. Maka kalian mencintainya. Lalu Jibril turun kemana? Punten, para malaikat turun. Yang disampaikan oleh Jibril tadi kepada malaikat. Malaikat turun ke bumi. Ya ahlal ardi. Wahai para penduduk bumi. Sesungguhnya Allah mencintai fulan. Maka cintailah dia. Subhanallah, maka jika Allah jatuh cinta, cintalah semua yang ada di muka bumi ini kepadanya. Ini Jibril. Iya. Lalu yang selanjutnya Jibril apa? Jibril itu, punten, begitu melihat malam-malam seperti Ramadan seperti ini, Masya Allah, orang yang baca Quran, orang yang tahajud, kelihatan terang dari langit. Kelihatan terang dari langit. Lalu Jibril mengatakan, ya Allah aku ingin melihatnya. Siapa itu begitu terang? Dia ahlul Quran, dia ahlul tahajud, dia ahlul sadaqah. Jibril katakan, aku ingin turun untuk menyapanya. Nanti pada waktunya Lailatul Qadar. Maka disitulah tanazzalul malaikatu warruh. Ruh di sini adalah Jibril turun ke bumi. Untuk apa turun ke bumi? Allahu Akbar. Hanya untuk datang menyalami orang-orang yang ahlul Quran. Apakah kita termasuk orang yang disapa oleh Jibril? Allah. Amin ya Amin, Rabbal amin ya Alamin. Rabbal Amin ya Allah, amin ya Allah. Semoga Jibril menyapa kita semua ya. Ini Masya Allah ya, maksudnya Allah cinta sama kita nih. Allah cinta sama kita macam-macam yang dikasih nih. Ada yang dikasih sakit ya mungkin ya Bia. Ya karena kecintaannya Allah. Jadi kita husnuzon aja sama Allah nih. Jadi kalau misalnya kita dikasih sama Allah ini kita alhamdulillah ya Allah lagi sayang nih, Allah sayang banget sama kita gitu kali ya dia. Dengerin Abi ngomong juga dari tadi jadi merinding sendiri Kak. Iya, karena kayak kita ngerasa, aduh ibadah kita udah cukup baik belum ya untuk dicintai oleh Allah gitu. Abi jazakallah khair, makasih banyak Abi. Ya Allah mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Yeay. Nah setelah ini kita akan mulai membahas tentang nabi-nabi terdahulu yang gak kalah luar biasa perjuangannya dengan 25 nabi yang kita kenal. Dan setelah ini ya insya Allah nanti akan coba menjawab pertanyaan juga yang sudah masuk ke sosial media Islam itu Indah nih jamaah nih. Tapi sebelumnya sama-sama kita lihat dulu penampilan kawan-kawan kita. Nash Indonesia. Silakan Nash.